Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri dalam keadaan binasa, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 196. Dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa yang dimaksud dengan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan adalah tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah karena takut miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa maksud dia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan bukanlah terbunuhnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahab bin Jubair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu bersedekah pernah suatu ketika pada saat terjadi kelaparan selama setahun. Pikiran mereka menjadi kalut sehingga mereka tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap peristiwa itu diturunkanlah Aslam radhiyallahu anhu berkata, kami ikut serta dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam lainnya berteriak bahwa orang tersebut telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu yang juga ikut serta dalam pertempuran tersebut berkata bahwa yang demikian itu bukan mengartikan tersebut telah memberikan kemenangan kepada seperti sawah, ladang dan sebagainya, karena lama tidak terurus mulai sawah ladang itu. Terhadap peristiwa itulah ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, yang dimaksud menjerumuskan di dalam kebinasaan adalah sibuk mengurusi harta kekayaan sendiri dan meninggalkan jihad atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kitab Fadilah Amal, Fadilah Al-Quran, sebagaimana hadis keempat dari Ibnu Majah tergantung dalam kitab At-Tarbit dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah itu ya Rasulullah yaqulu ara'aitum law anna nahra fi bali ahadikum yaghtasilu minkum yaumin khamsa maratin hal yaktari min darani sayyidun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah akan melekat di tubuh mereka? Sabda beliau, itulah perumpamaan salat 5 waktu dengan mengajarkannya
Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah tercantum dalam kitab At-Targhib. Lalu perintah untuk selalu membaca suratul Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, bahwa sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara mereka, sekalipun tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafaz Al-Quran memarahi seorang pemarah dan bertindak bodoh terhadap orang yang bodoh. Di dalam Al-Quran berada dalam dadanya, disebutkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian wahyu tidak akan turun lagi. Namun karena ia adalah kalamullah yang suci, tertutup kemungkinan ilmu nubuwah belum tertutup. Orang yang telah memperoleh ilmu nubuwah sangat penting baginya untuk menunjukkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak yang berbeda. Adalah pembawa bendera Islam, sangat tidak pantas baginya bercampur dengan ahli maksiat dan orang-orang yang lalai dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan taklim majlis ini akan bermanfaat walaupun sedikit ini. Maksud taklim wa ta'lim adalah untuk meningkatkan semangat, karena dibicarakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersemangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah mendapatkan sakinah atau kenangan jiwa kita di dalam hati. Yang kedua, dicucui rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikurumi para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan rahmat sakinah kepada mereka. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di kalangan malaikat yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan kitab At-Targhib. Baik, kita tutup taklim ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami mohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.